namaku Putra. Hai kotaku, hulu sungai selatan. Sebuah daerah yang kaya akan budaya, kuliner, dan keindahan alam. Dalam perjalanan kali ini, kita akan mengeksplorasi tempat destinasi menarik. Ayo, kita mulai petualangan ini. Pertama, kita akan mengunjungi Masjid Suada. Masjid ini dikenal dengan arsitekturnya yang khas dan nilai historisnya yang mendalam. Didirikan pada abad ke-19, Masjid Suada merupakan tempat ibadah yang penting bagi komunitas Muslim di sini. Di dalam masjid, kita bisa melihat keindahan desain interior yang menggabungkan elemen tradisional dengan seni lokal. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga sering digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saatnya menjelajahi keindahan alam Puncak Langar. Terletak di tengah-tengah pegunungan. Puncak Langara menawarkan panorama yang menakjubkan, serta udara segar yang menyegarkan. Trekking ke puncak mungkin memerlukan usaha ekstra, tetapi setiap langkah akan terbayar dengan pemandangan spektakuler dari atas. Kita akan melihat beberapa titik pandang terbaik dan mendengarkan cerita dari para pendaki. Saat ini saya menuju puncak Bukit Langara di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado.
Dari parkiran jaraknya sekitar 600 meter. Saya ada di tempat peristirahatan dan setelah ini kita menuju puncak Bukit Langara sekitar 371 meter lagi. Saya Ahmad Hibbi, bisa dipanggil Hibbi, asal saya dari Banjarmasin. Bukit Langgara ini tahunya dari TikTok, FYP TikTok, dan sosial media lainnya. Berangkat ke sini sama siapa? Berangkat bersama teman-teman yang asalnya dari Banjarmasin juga. Dari jam berapa berangkat? Kami mulai dari jam pukul setengah 3 dari Banjar sampai sini jam sekitar setengah 6. Naik apa? Naik mobil. Rasanya kalau rasa nanjak itu pertama karena jaraknya yang lumayan dekat, 200 meter dari parkiran, naik ke sini tambah jalanan ke puncaknya yang banyak batu-batuan, ya agak ekstrim lah untuk sepatu-sepatu dan pemula-pemula gitu. Batu-batunya tajam soalnya. Pemandangannya kayak Pak? Kalau pemandangannya sih sangat worth it dan sangat indah, bagus. Terbayarkan lah perjalanan jauh saya. Ya, Langara ini bukannya memang lama ya lah, tapi semalam pandemi, COVID semalam kan ya lah. Nah jadi tertunda atau apa putus lah dulu kan nyambung lagi. Ada apa yuk? Lupa nah kita yang mulai bukanya kan. Pokoknya Sesudah pandemi. ya sesudah pandemi lah gitu nah. Baru rame lagi gitu. Kayak tadi kalah. Nah, jadi kan ada warung, ada parkiran di bawah sana, tapi 2 jalur parkiran kan. Jadi sama-sama melindungi kita. Yang di sini kan dilindungi aparat, gitu kan, dinas sosial yang melindungi. Jadi masuk tiket tadi 5.000, loketnya 5.000. Parkiran 5.000 per buah kendaraan. Kalau Jaraknya ya sekitar 700 kilo lah dari muka 700 meter dari aspal mendapati ke puncak. Tapi dari sini 141 bilanya lewat kan jurang sudah itu aja. Rame kira-kira hari apa aja? Kalau rame ya Sabtu Minggu lah yang ada Orangnya. yang patut gitu, Jakarta biasa orang gunung kan yang patut, yang banyak orangnya gitu kan. Dan ternyata pemandangannya sangat indah sekali, very beautiful. This is the best part of my life. Jadi saya rekomendasi banget buat kalian
untuk menikmati pemandangan di Bukit Langara ini, karena di sini kalian tidak akan bisa membayarnya untuk mendapatkan keindahan seperti ini. Harapan kami ya memajukan kampung juga gisan saberetan sakampungan ay gisan usaha sa beretan kayak itu nah. Gisan pemerintah ya berterima kasih lah kami diberi jalan, diberi apa serabanya, diberi hitungan Fasilitas. Iya fasilitas dibantu kayak itu. Diberi serabanya jadi nyaman juga kami daerah sini anu juga begawian kayak itu nah. Bisa pakai ujik bisa Ojek berapa? 20.000 satu arah itu. Bila PP 40.000 ujik. Kita memulai perjalanan pagi ini dari Bukit Langara di Lumpangi, sebuah tempat yang menyajikan panorama menakjubkan dari ketinggian. Dari sini, kita akan melanjutkan perjalanan menuju air terjun Riam Hanai. Jalur perjalanan kita akan membawa Anda melewati hutan tropis yang lebat, desa-desa kecil yang tenang, dan pemandangan alam yang memukau. Kali ini aku ada di air terjun Riam Darajat, Desa Loklahu, Kecamatan Loksari. Setelah ini aku akan lanjutkan ke Riam Hanai. Tadi aku mandi di Riam Hanai, ternyata airnya sejuk sekali dan pemandangnya juga eksotis. Buat teman-teman, aku rekomendasikan banget untuk mandi di sini, menikmati alam di sini karena ini indah banget. Perkenalkan, nama saya Dandi.
yang mengelola glamping Malaris Adventure Camp. Malaris Adventure Camp berdiri sekitar hampir 2 tahun lah. Sekitar berapa? Kadang rame Sabtu Minggu. Untuk harga glampingnya beda-beda, ada yang hari biasa 430, kalau Sabtu Minggunya 530. Fasilitasnya ada kasur, bantal, selimut, alat masak, dan peralatan makan. Ada juga toilet. Setelah menikmati pesona air terjun Riam Hanai, gelang tradisional Hulu Sungai Selatan sering dibuat dari bahan-bahan alami seperti kayu-kayu yang ada di alam. Proses pembuatannya melibatkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi. Anda akan belajar tentang teknik-teknik tradisional yang digunakan untuk membuat gelang ini dan bahkan berkesempatan untuk mencoba mengolahnya sendiri. Ini adalah cara yang unik dan menyenangkan untuk merasakan bagian dari budaya lokal. Kalaunya berani menyimpai di tangan orang atau membuat gelang itu sekitar 7 tahunan. Tapi kalaunya bisa menyimpainya itu memang sudah terlebih dahulu. Simpai sendiri kalaunya artinya kita kan udah tahu lah. Tapi simpai itu nama dari sebuah cara menganyam. Cara menganyamnya itu, cara menganyam gelang itu. Karena kalau ke sarung parang atau sarung mandau biasanya itu namanya tampusar, yang lebih banyak anyaman tampusar. Simpai juga bisa. Awalnya tertariknya ini karena kita ini ya banyak kawan yang dari luar daerah, luar pulau atau mancanegara bahkan. Banyak kawan yang datang, rasanya kan rasa ada sesuatu yang kurang kalaunya kita tidak memberikan sebuah oleh-oleh untuk orang tersebut biar menjadi satu kenang-kenangan. Jadi kita minat ke situ, minat di situ kan kita cobalah memberikan sebuah cindera mata dengan identitas lokal. Nah, kalaunya kita biasa atau pernah menyimpai itu dibawa bekerja sama dengan salah satu dinas, itu pernah ke Jogja. Terus juga ada perusahaan yang memang peduli dengan budaya lokal. Kita juga pernah di Jakarta. Tapi mainnya di situ kan di mall. Difasilitasi, segalanya difasilitasi, baik itu transportasi ataupun akomodasi. Kita cuma menyiapkan keahlian kita, itu aja. Kalau simpai itu, kalau dikatakan asli Hulu Sungai Selatan, kita tidak bisa menentukan itu. Karena simpai yang ada di Kalimantan ya umumnya, ada di Kalimantan itu khususnya di daerah Meratus, simpai itu cirinya dianyam langsung di tangan. Jadi kalau ada yang lepas pasang itu mungkin sudah inovasi. Tapi kan kalau cirinya, budayanya dari suku Meratus itu memang langsung dianyam di tangan. Simpai juga mungkin ada di Nusantara, di daerah lain seperti pada suku Baduy itu mereka ya bisa lepas pasang itu tadi, itu yang membedakan. Dan namanya pun mungkin beda ya, bukan simpai mungkin namanya.
cuma sama, kayaknya anyamannya sama, mungkin bahan-bahannya yang berbeda. Iya, kalaunya peralatan sih peralatan biasa aja, paling-paling pisau serut, terus ada itu namanya panjangat. Panjangat itu mungkin dari besi atau tutup kaleng atau apa, dikasih lubang, dan itu fungsinya untuk meratakan bahan, maksudnya menghaluskan bahan biar sama. Gelang apa biasanya? Gelang, cincin, ke tempat itu tadi sarung mandau bisa, sarung parang atau sarung parang. Tapi kalau di sarung parang atau di sarung mandau itu biasanya lebih banyak menggunakan teknik tampusar. Simpai juga bisa tapi. Kalau keawetannya karena ini bahan-bahan dari alam, itu ya tergantung perawatan kita juga kan. Ada yang kalau rata-rata itu sekitar 1 tahun lebih, 1 tahun kurang juga ada karena mungkin kecantol atau terkait dengan benda-benda lain kan. Waktu kita mengangkat barang bisa gampang putus. Ya. Kalau perawatan khususnya juga tidak ada sih. Paling-paling kita bersihkan dengan, biasanya kan di gelang itu ini ada noda-noda atau debu-debu yang ngumpul, bekas sabun mandi, atau kalau perempuan biasanya bekas hand body atau sunblock. Nah itu bisa kita bersihkan di air yang mengalir, di air keran misalnya. Terus kita sikat aja pakai sikat gigi, itu kan bisa kita pakai. Kalaunya pengalaman uniknya sih rata-rata semua orang unik sih, menurut aku. Rata-rata semua orang unik. Ada yang, kalau contohnya anak-anak ya, anak-anak itu kan dia suka bergerak dengan bebasnya. Nah itu menjadi salah satu tantangan kita, di mana anak-anak itu dengan pergerakannya kita kan menjadi sulit untuk membuat atau menjadikan satu gelang. Kalaunya bahan sendiri yang kita pakai, bahannya itu bisa rotan dan resam. Resam ini ada beberapa jenis. Kalau di Kalimantan Selatan itu resam ya biasanya kita sebut dengan jangang, juga ada angang, alang-am, litu. Ada beberapa yang bisa digunakan untuk gelang, tapi ada juga beberapa jenis resam yang kurang bagus menurut aku, kurang bagus kualitasnya untuk dijadikan gelang. Kalaunya gelang Simpai ini sendiri kan termasuk identitas lokal, di mana dahulu itu masyarakat kita apabila ada tamu yang dari luar daerah kita atau dari luar masyarakat kita, terus kita untuk mempererat persaudaraannya biasanya kita kasih lah itu. Terus juga kalau masyarakat sendiri percaya bahwasanya dari segi mistis ini aku cerita, percaya bahwasanya ini adalah gelang yang menangkal hal-hal yang buruk buat sebagian masyarakat juga pernah percaya kalaunya misalnya kita memakai gelang ini tidak diganggu oleh makhluk halus atau makhluk-makhluk gaib. Terus juga ada yang percaya kalau kita menyusuri hutan supaya jangan tersesat gitu. Karena dari gelang itu sendiri, di mana awalnya untuk yang tidak tersesat tadi ya, di mana kita mengawalinya pasti di situ berakhirnya, finishnya. Kalau pembuatannya itu sekitar 20 menit untuk yang standar. Memang tergantung motif dan tingkat kesulitan. Apalagi sekarang kan kita berinovasi dalam artian hal-hal dengan terkait dengan motif yang dicampur tadi antara rotan dan resam tadi sehingga membentuk motif. Nah, motif-motifnya itu sendiri banyak ya, banyak dan macam-macam. Kita terus mengembangkan itu, kita cari lagi motif-motifnya, kita cari. Kalau motif standar itu ya kayak satu jalur, kayak huruf P atau kayak huruf M, bentuk-bentuk segitiga gitu, berbentuk sudut. Tetapi kalau motif-motif sekarang kan sudah banyak yang macam-macam. Untuk nama-nama jenis gelang Simpainya itu sendiri kan tergantung si pengrajin. Jadi ada yang menyebut gelang yang ini menyebutnya ini Simpai namanya Siku Kaluang, ada menyebut
Simpai Gandang. Ada yang menyebut juga Simpai 7. Mungkin Simpai 7 itu dia menamakannya dari berapa kali putarannya. Misalnya 7 kali putaran kan sehingga dinamakan Simpai 7. Jadi kita untuk namanya sendiri kita tidak tahu karena banyak berbeda-beda gitu. Dengan satu motif yang sama, beda-beda namanya. Harapannya untuk saat ini, harapannya ini semoga saja di kalangan muda itu lebih mengenal lagi budaya lokal gitu kan. Contohnya Gelang Simpai ini tadi. Dan harapannya ini khusus kepada sekolah ya. Sekolah-sekolah di mana ya ada beberapa sekolah yang membuat peraturan tidak boleh memakai gelang ya kan. Jadi mungkin dari itu kurang tahu bahwasanya ini adalah termasuk dalam kategori pelajaran seni budaya. Nah, kalau misalnya seseorang itu atau siswa atau siswi memakai gelang ini, berarti dia mencintai budaya lokal. Nah, diharapkan sih itu pada guru-gurunya ya atau peraturan sekolahnya bagaimana ya kan. Diharapkan itu bisa diatasi dengan bijaksana. Di mana kita ingin pemuda-pemuda kita atau generasi selanjutnya mencintai budaya lokal atau bahkan bisa membuatnya, bukan hanya mencintai tetapi bisa juga menjadi seorang pengrajin juga agar Gelang Simpai ini termasuk identitas lokal ini bisa lestari sampai generasi berikutnya. Apam batil adalah sejenis kue tradisional yang berbentuk bulat dan terbuat dari bahan-bahan alami seperti beras dan kelapa. Kue ini dimasak dengan cara dipanggang di atas api atau kompor, menghasilkan tekstur yang lembut di dalam dan sedikit renyah di luar. Rasakan kelezatan apam batil yang disajikan dengan taburan kelapa parut atau gula merah cair. Setiap gigitan akan membawa Anda lebih dekat dengan rasa dan tradisi lokal. Perkenalkan, ngaran ulun Rido, rumah ulun di Jalan Alun Idul Ibiran. Setiap sore ulun sering kesini untuk makan apam batil. Karena apam di sini sangat nyaman. Dan warung ini beralamatkan di Jalan Paricahan. Sebuah surga tersembunyi di antara lekukan pegunungan dan derasnya sungai. Tempat di mana alam bercerita dalam harmoni dan rasa hadir dengan kelembutan. Di sini, setiap perjalanan adalah bait puisi. Setiap sudutnya membisikkan keindahan yang memikat jiwa. Aliran sungai yang jernih, hutan tropis yang hijau, dan keramahan penduduk lokal yang tulus. Ada ikatan tak terlihat yang menghubungkan kita dengan alam, membuat setiap detik yang dihabiskan terasa begitu bermakna. Saat meninggalkannya, kerinduan pun tertinggal. Seakan tempat ini menyimpan sebagian dari diri kita dan memanggil untuk kembali dari perantauan.